Menurut gue bisa menemukan sebuah passion adalah sebuah luxury dan privilege juga. Karena apa? Untuk explore sesuatu lu butuh buffer. Buffer untuk apa? Buffer untuk lu punya duit yang cukup untuk tetap hidup biar bisa explore yang lain. Karena explore hal lain aja butuh bayar. Hidup gue yang sekarang adalah hidup ideal yang gue mau dulu. Yang makan gak mikir, liburan gak mikir, punya kecukupan dan bisa jadi berkat. Bisa nolak kerjaan yang menurut gue impactnya jelek biarpun gede financial projectnya. freedom. Wah banyak banget Klar pekerjaan yang gue tolak karena tidak align dengan passion dan value gue. Tapi yang bisa membuat performance kemarin tetap baik adalah ya ini passion gue. Biarpun gue diinjek-injek orang, gue pun akan memberikan yang terbaik. Biarpun lu bully gue kan kasih yang terbaik. Karena memang ini ladang gue melayani. Gue mau mulai dengan sebuah pertanyaan yang pasti Theo jawab enggak. Kenapa kerja harus sesuai passion? Pasti dia tidak setuju. Sebelum Anda framing saya. Framing, baik. Sebelum Anda framing saya. Lagi sering kayaknya ya. Boleh nggak nanya dulu passion tuh artinya apa sih? Karena kalau dengar kata passion kan rasanya happy. Tapi terakhir film yang gue tonton tuh yang ada judul passionnya Passion of the Christ. Itu gambarnya merah, iya. Iya. Menurut lu apa sih Claire? Passion itu apa? Jadi salah satu misconception of the word passion adalah miskonsepsi ya. Jadi orang tuh salah mengira passion itu adalah sesuatu yang bikin mereka happy melakukannya. Well, it's not wrong, tapi sebenarnya passion itu kan dari kata Latin passio, artinya to suffer. So even if bahkan ketika hal itu tuh bikin kita suffer, tapi kita mau dengan willingly untuk endure the suffering karena kita secinta itu. Tapi bukan cuman happy doang berarti. Oh wow, jadi passion itu bukan kayak gue seneng ngelakuin ini, tapi gue rela nggak seneng untuk melakukan ini. Iya, rela suffer gitu. Gila. Nah ini yang gue tuh gemes Teh, soalnya mungkin sama generasi gue sendiri ya Gen Z, ada beberapa yang suka kayak, aduh gue mau resign, gue nggak passion sama kerjaan ini. Terus lu mau ngapain? Ya nggak tahu, nanti gue cari dulu passion gue. Gitu Teh. Tapi kadang berpikirnya kayak gue nggak gitu seneng dengan apa yang gue kerjain. Ya nggak? Kalau definisinya kayak tadi ya. Iya, bener betul. Gak? Berarti kayak gue gak gitu seneng ngelakuin ini. Gue mau cari passion gue supaya gue seneng. Bener. Iya gak sih? Nah itu tuh gue kurang setuju. Karena sebenarnya menurut gue passion itu tuh gak bisa tiba-tiba lu lagi nonton Netflix di sofa terus lu dapet kayak kayaknya passion gue ini deh. Nah gitu. itu yang gue mau tanya tuh. Jadi gimana ya Clar? Orang bisa tahu itu passion atau enggak dari mana gitu? Harus explore. Oh. Jadi menurut gue pribadi ya, I wouldn't resign just because gue gak suka kerjaannya tanpa ada tahu backup plan-nya mau ngapain. Bentar. Kecuali abis itu udah tahu nih kayak oke, gue nggak suka A, gue mau cobain B. Itu kan udah jelas action plan-nya gitu. Karena kalau misalnya nggak ngapa-ngapain, itu tuh nggak bakal membawa kita ke self awareness kita tuh passionate-nya apa. Karena kalau udah coba banyak hal, kita jadi tahu dong kayak oh gue tuh passionate sama hal ini, tapi hal ini kayaknya nggak gitu passionate deh gitu. Berarti orang harus lihat bahwa gini ya, hal apa sih yang lu rela lakukan, biarpun lu nggak happy. Iya. Dan mungkin lu gak dapat banyak validasi dari sana. Dan mungkin outcome-nya gak enak. Tapi kok lu terdorong untuk melakukannya? Iya. Ya enggak? Itu berarti harusnya roots-nya itu dong. Iya. Happy tuh bonusnya. Iya, deep banget ya. Gila. Deep banget ya passionnya. Kalau gitu apa Clar yang lu rela lakukan? Bisnis sih. Bisnis kan dibilang gampang? Enggak. Enggak ada yang gampang. Bener kan? Iya. Tapi gue beneran enjoy the hardships of business even. Oh. Iya, jadi gue tahu kayak oke, kalau misalnya bisnis itu kan naik turun, kayak naiknya semua orang pasti senang. Tapi pas turunnya gue tahu gue juga lumayan bisa enjoy this kind of suffering dibanding profesi lain mungkin gitu. Tapi ada prosesnya tetap nyampe sini. Iya, tetap suffer, nangis-nangis juga nangis-nangis. Tapi gue merasa kayak nggak mau pindah. Iya, ini tuh problems yang gue pilih. Entrepreneurship problems tuh problems yang gue pilih gitu. Wah berarti kalau orang pilih pasangan hidupnya banyak problem itu dia lagi milih passion ya? Bisa jadi. Udah kayak Passion of the Christ kan beneran. Demi menebus dosa manusia. Kalau gue ya Clar, contoh lucu ya. Kalau buat gue, passion gue itu adalah sharing. Ya, jadi dari dulu gue tuh seneng sharing. Gue seneng banget ketika orang bisa mendapatkan sesuatu dari insight yang gue share dari waktu sekolah. Jadi kalau dulu misalnya gue drama di gereja aja dulu jadi pohon. Pohonnya disuruh sharing. Jadi pohon kan diem doang. Tapi gue ada materi sharingnya. Karena buat panitia gereja waktu itu cara gue menjelaskan tuh enak didengar. Udah bakat dari dulu ya ternyata. Iya, jadi ternyata apa yang gue seneng sama bakat gue nih irisan. Irisan tuh. Apa yang Tuhan taruh jadi talenta dan apa yang gue lakukan even though itu pelayanan gak dibayar segala macam, gue seneng.
Kenapa gue juga sadar akhirnya Tuhan pakai gue buat konten? Karena gue senang sharing. Dan mungkin gue lihat juga dulu awal-awal emang kalau kita diundang jadi speaker dibayar? Enggak, banyak pro bono kok. Kalau kita sharing melayani di gereja kan juga pelayanan. Dan kita pergi jauh. Gue rumah di BSD. Perjalanan aja bisa berapa? Pulang pergi 4 jam. Sharingnya sejam. Nggak dibayar segala macam. Kan sebenarnya nggak semua orang mau melakukan itu. Kenapa? Mungkin capek. Mungkin kalau di depan orang banyak dia kayak grogi segala macam, nervous. Itu kan pressure yang nggak perlu. Belum kalau ternyata lo sharing ada yang salah paham gitu. Tapi gue mau lakuin itu sampai sekarang, dan mungkin sampai suatu hari Tuhan panggil gue akan lakuin. Dan gue tidak bisa melihat diri gue lepas dari sharing. Apapun bentuknya, konten, speaker, pelayanan. Dan puji Tuhannya sekarang udah sharing, orang jadi berkat buat orang, dibayar lagi. Nah, ini yang menurut gue segitiga ini yang gue pernah dengar juga dari lu yang kita sebut dengan ikigai. Tapi gue gak tahu juga tuh irisannya nih. Iya, tapi ini definisi saya. Gak tau kalau menurut lu gimana tuh, Klas? Tapi benar, ikigai itu kan irisan-irisan dari 4 hal ya, Teh. Tadi lu udah sebut. Satu, lu suka ngerjainnya, what you love. Yang kedua, what you are good at. Oh, ternyata orang bilang lu jago juga gitu. Terus yang ketiga, what the world needs. Apa yang orang butuhkan. Yang keempat, ini yang susah banget untuk orang-orang dapetin, which Theo ini sangat privilege ya untuk bisa ngerjain ikigainya, adalah what you can be paid for. Yang tadi Theo bilang, udah jago, suka, orang-orang butuh, dan dibayar lagi. Jadi itulah komplit ikigainya gitu. Tapi kan emang gak semua orang punya privilege untuk langsung mengerjakan yang mereka ikigai ya, Teh. Iya. Betul gak? Betul. Terus gimana, Teh, caranya? Nah, ini realistis. Oke, balik. Kita emang di sini untuk kokoh paling realistis. Ya gimana pun titik pertama kita adalah survival sih. Jadi kan orang startnya beda-beda ya. Menurut gue bisa menemukan sebuah passion adalah sebuah luxury dan privilege juga. Karena apa? Untuk explore sesuatu lu butuh buffer. Buffer untuk apa? Buffer untuk lu punya duit yang cukup untuk tetap hidup biar bisa explore yang lain. Karena explore hal lain aja butuh bayar. Ya gak sih? Lu explore apapun kan pasti butuh biaya. Minimal butuh ongkos, butuh apapun. Jadi gimana pun menurut gue titik pertama hidup orang adalah survive dulu. Sampai kebutuhannya mulai terpenuhi, cash flow-nya udah mulai ada spare, dia boleh mulai tuh. Melakukan ini, melakukan itu. Dan bahkan kan kita juga punya temen yang passionnya olahraga, ternyata passionnya coaching. Ya kan? Olahraga jago, coachingnya lebih jago lagi. Di lapangan aja ditaruh bisa tiba-tiba coaching. Nih orangnya kalau nonton pasti tahu. Semangat banget. Kita bisa bilang passionnya coaching, bener nggak? Karena kita main aja, ada temen yang nggak bisa dia langsung ngajarin tanpa minta bayaran. Dan dia pengen orang itu bisa. Kita passionate kita aja bisa lihat. Ya. Ini orang passionnya coaching loh. Dan nggak dibayar pun dia mau, dan dia seneng ketika lihat orang berprogres. Ya nggak? Itu aja. Oh itu passion, dia tahu gara-gara dia explore banyak hal gitu. Nah, tapi ketika gue bawa topik ini, biasanya suka ada yang nanya kayak, tapi aku tuh gak tahu beneran kayak aku sukanya apa, atau enggak gimana cara tahu aku tuh jagonya apa. Nah, ini yang selalu gue bilang, kalau jagonya apa, coba deh mapping kayak misalnya 2 minggu ke belakang atau sebulan ke belakang, apa sih FAQ yang orang-orang sering tanyain ke lu. Berarti kalau orang sering tanyain itu ke lu, berarti menurut orang lu tuh jago di topik itu. Ini adalah hal yang gue analisis waktu gue sering banget dapat pertanyaan, Klar, gue punya brand A, gue punya bisnis B, cara marketing ini gimana sih? Gue kayak, berarti gue lumayan kredibel nih marketing gitu. Terus kalau misalnya what you love, mungkin salah satunya ya kayak gue suka banget anak kecil, Teh. Jadi kayak babysitting gitu. Gue suka bilang kayak I would do it for free, or even gue yang bayar juga gue mau deh. Iya, gue demen banget soalnya itu kayak recharge buat gue gitu. Jadi mungkin itu adalah beberapa kayak mapping questions untuk membantu self awareness journey gitu ya. Terus yang ketiga mungkin dari gue tuh sering banget ini kayak journaling. Gue membayangkan hidup ideal gue tuh kayak gimana. Kan Theo nih versi realistis, gue dari spektrum idealis ya. Jadi gue kayak oke, ideally kayak gimana hidup gue maunya. Nah terus memang betul, kita gak selalu mulai dari titik ideal dong. Kayak sekarang gue tidak ada di titik yang gue bayangin itu. Tapi gimana caranya untuk gue mencapai ke sana? Berarti gue harus ngapain aja A, B, C, D. Itulah yang dikerjain step by stepnya. Sampai jujur Teh, kalau kadang-kadang gue lagi menghidupi hidup gue sehari-hari sekarang, gue tuh inget banget 5 tahun lalu gue tulis ini di buku gue. Gue pengen hidup yang kayak sekarang gitu. Iya, gue kebayang. Even though gue orang yang realistis dan gak mikir idealis, tapi sekarang gue hidup di hidup ideal gue.
Karena tanpa sadar ternyata semua langkah yang gue ambil menuju ke sana. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya dari spektrum manapun bisa mulainya ya. Iya. Baik realistis maupun idealis ya. Hidup gue yang sekarang adalah hidup ideal yang gue mau dulu. Yang makan gak mikir, liburan gak mikir, punya kecukupan dan bisa jadi berkat. Bisa nolak kerjaan yang menurut gue impactnya jelek biarpun gede Financial projectnya. freedom. Bisa nolak, wah banyak banget Klar pekerjaan yang gue tolak karena tidak align dengan passion dan value gue. Tapi banyak juga pekerjaan yang gue ambil karena itu sesuai value gue, even though nggak ada bayarannya dan segala macam. Ini cerita lucu lah. Gue cerita sedikit ya. Mungkin buat pelajaran teman-teman juga. Gue nggak cerita institusinya. Adalah kemarin gue pokoknya isi acara. Itu adalah acara terpressure dan terstress yang pernah gue isi. Kenapa? Karena gue main speaker tapi itu satu-satunya menurut gue pihak yang pernah nge-treat gue dengan cara sejelek itu. Oke. Ya, jadi gue nggak bisa cerita banyak. Intinya sangat tidak proper. Gue dikerjain. Luar biasa lah pokoknya. Gue nggak bisa cerita detail. Tapi satu-satunya yang membuat gue akhirnya tetap bisa perform maksimal biarpun gue dikerjain habis-habisan adalah gue berdoa dan gue bilang ada ratusan orang yang datang buat nonton gue dan gue mau jadi berkat buat mereka dengan sharing gue titik. Jadi gue pasang mental kayak nggak apa-apa lu kerjain gue sampai habis aja. Gue mau lihat lu mau kerjain gue sampai ujung mana. Lu kerjain gue aja sampai habis. Gue akan tetap kasih yang terbaik. Wow. Dan puji Tuhan, wah jujur itu moodnya udah gak enak banget. PA gue kepala udah meledak. Tapi gue udah tenang. Ini kalau yang nonton juga teman-teman panitianya pasti sadar ini kalian ya, betul ini kalian. Oh my god. Dan ketika hasil performnya bagus, gue dikontak lagi untuk kerja sama setahun sama mereka. Udah gue tolak anyway. Tapi yang bisa membuat performance kemarin tetap baik adalah ya ini passion gue. Biarpun gue diinjek-injek orang, gue pun akan memberikan yang terbaik. Biarpun lu bully gue akan kasih yang terbaik. Karena memang ini ladang gue melayani. Dan ketika selesai ada ratusan orang nyamperin gue, headnya nyamperin gue semua dan bilang bagus banget, thank you udah mau ngisi segala macam. Gue very happy biarpun gue dikejar habis-habisan gitu. Dan even though gue tahu kalian sudah minta maaf ke gue, biarpun gue juga tahu kalian sengaja ngerjain gue, it's okay. Oh my god. It's a real world gitu loh. Gue no hard feeling, tapi gue memang nggak mungkin kerja sama lagi. Cuman ya itu satu sisi yang membuat gue nggak meledak di sana, nggak marah di sana, nggak tiba-tiba cabut dari acaranya. Even though gue main speakernya adalah gue bisa bilang ya ini passion gue. Gitu. Jadi pas ngomong ini gue ke-recall aja gitu. Would you say that you are living your life purpose right now, Teh? Iya. Iya, karena gue ngerasa yang namanya purpose itu adalah sesuai fungsi ya. Ketika gue diciptakan talentanya begini ya, ya gue bisa begini gitu. Maksud gue kayak pulpen ya diciptainnya buat nulis. Kalau dipakai buat nulis ya gampang. Kalau dipakai buat motong buah ya susah. Karena emang fungsinya nulis. Gitu. Jadi balik lagi, teman-teman menurut gue semuanya pasti ada passionnya. Kalian akan ketemu tapi kan harus coba. Sama lah. Kita tahu kita suka makan nasi goreng atau enggak, harus coba dulu nasi gorengnya. Kita tahu kita suka kelapa atau enggak, harus coba dulu kelapanya. Nggak bisa tiba-tiba, nih bentuknya bulat ya kelapa warnanya putih. Gue suka nih warnanya nih, kayaknya gue doyan deh minum ini. Nggak bisa, lu harus coba rasain dulu. Gue pernah baca satu analogi, Teh. Jadi katanya manusia itu kayak secret agent sebelum kita lahir. Terus kita tuh mau dikirim on a mission ke dunia. Nah, tapi missionnya apa itu kita lupa. Amnesia kita pas lahir jadi bayi. Tapi hintsnya itu tuh ada di sekeliling kita semuanya. Kayak bener-bener down to the details. Lu lahir di keluarga seperti apa, di negara apa, di kota apa. Passion lu apa, hal yang bikin lu marah, hal yang bikin lu happy. Itu semua adalah hint of your life purpose. Agree. Nah, gue merasa semua orang di dunia itu kan diciptakan ada gunanya ya. Sama kayak tadi pulpen buat nulis, gelas buat minum. Nah, alangkah sayangnya kalau kita tuh selama di dunia ini tuh nggak menjalankan life purpose, nanti pas berpulang kayak belum kelar lagi gitu kan, sayang ya gitu. Jadi sebenarnya kerja harus sesuai passion apa enggak ya tergantung titik startnya di mana. Tapi gue merasa passion itu adalah arah kayak Google Maps untuk mencari life purpose. Kita tuh sebenarnya dilahirkan untuk apa ke dunia. Ya realitanya tetap nggak bisa ngomong melakukan passion itu privilege. Gue pun bisa melakukan passion gue dan dibayar privilege. Ada juga orang yang gue kenal yang sudah sangat wealthy. Dia kerjain bikin properti, beli properti terus, propertinya disewain terus. Gue bilang kenapa sama properti lu dibikin jalan? Iya, karena gue pengen anak gue jalanin passionnya tanpa harus mikirin duit. Jadi dia bangun semuanya passive income. Oke. Nah itu kita bisa ngomong ya itu privilege. Anaknya bisa melakukan apa yang dia mau tanpa harus memikirkan kehidupan. Itulah privilege. Dan kita tidak boleh kayak mendinai privilege itu ada. Tapi kalau kita
dalam posisi tidak privilege, gimana cara kita create our own privilege untuk bisa ngerjain hal yang ikigai dan life purpose itu akhirnya. Nah, gue belajar hidup ini gue selalu bilang ada plus ada minus. Maka kerjaan kita itu harus bisa capture plusnya kita dan melihat minus ini sebagai sesuatu yang bisa kita jadikan advantage juga. Contohnya, Kalau keluarga gue nggak seberantakan ini nggak ada gue yang sekarang. Ya. Kalau hidup gue nggak sesusah kemarin nggak ada gue yang ngerti atur duit kayak sekarang. aduh setuju sih tapi. Gue nggak bisa ngomong Theodorik yang sekarang bisa sharing kayak gini dengan kehidupan yang enak. Justru kalau lu kasih gue kehidupan enak, apa isi otak gue sekarang? Iya. Bukan berarti kehidupan enak tidak ada isinya. Tapi untuk gue personally, otak gue kenapa bisa penuh kayak gini? Ya karena hidupnya sesusah itu. People will find the greatest healings in your deepest wounds ya. Iya, jadi menurut gue apapun kondisi kita, make it privilege itu adalah perspektif dan POV. Wow. Jadi kalau kita pilihnya ke sana ya pelan-pelan kita akan growing, biarpun kita nggak bisa mendina ya setiap orang punya rate growing yang beda-beda. Apakah 1000 orang yang lahir dengan kondisi kayak Theodorik jadi Theodorik semua? Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Tapi minimal ada progresnya step by step. Oke, jadi marilah kita semua menggunakan passion dengan cara yang baik, bukan sebagai excuse ya untuk nggak kerja. Betul. Pahami secara literal dan lakukan itu sebagai hal yang membuat hidup lebih bermakna. Mantap. Anjir, kita Oke, cheers dulu kali cheers-nya ya. ganti jadi fist bump. Fist bump.